Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asnuryadi dan teman-teman 34 seperjuangan yang sedang berbahagia. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komunikasi persuasif. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Rahmat Rivaldi, Nurul Syahmi, Roma Willy Hidayat, Andre Prayoga, Andi Mahalawa, Eka Yuliana, dan Syaifuddin. Kepada para audiens, saya menganjurkan agar menggunakan handsfree supaya materi yang kelompok kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Nurul Syahmi. Kepada Nurul Syahmi dipersilahkan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian. Pengertian komunikasi persuasif merupakan metode komunikasi di mana penerapannya menggunakan teknik atau cara tertentu, sehingga dapat menyebabkan orang bersedia melakukan sesuatu dengan senang hati, sukarela, dan tanpa merasa dipaksa oleh siapapun itu. Itu timbul dalam dirinya sebagai akibat terdapatnya dorongan atau rangsangan tertentu yang menyenangkan. Adapun pengertian lainnya komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain agar berubah sikapnya, opininya, dan tingkah lakunya dengan kesadaran sendiri. Komunikasi persuasif juga disebut sebagai suatu proses di mana individu atau komunikator memberikan rangsangan atau verbal untuk mengubah individu lainnya atau audiens. Metode persuasif yang pertama yaitu metode payoff idea. Penyajian sesuatu pesan yang mengandung sugesti atau anjuran, yang bila anjuran itu ditaati, hasilnya pasti akan memuaskan. Dan yang kedua yaitu metode fear arousing, yaitu penyajian sesuatu pesan yang dapat menimbulkan rasa khawatir atau takut bila tidak mematuhi informasi-informasi yang dikemukakan. Yang ketiga ada yaitu metode asosiasi. Penyajian sesuatu pesan yang dihubungkan dengan suatu peristiwa atau objek yang populer yang menarik perhatian publik. Dan yang terakhir yaitu metode icing device, yaitu merupakan penyajian sesuatu pesan dengan menggunakan emotional appeal agar menjadi lebih menarik dan dapat memberikan kesan yang tidak mudah dilupakan dan juga lebih menonjol dari yang lain-lain. Adapun prinsip komunikasi persuasif. Dalam melakukan komunikasi persuasif, tentu tidak sebebas dalam melakukan proses komunikasi biasa. Komunikator perlu memahami dan menerapkan asas yang dijadikan sebagai landasan dalam proses berkomunikasi. Karena komunikasi persuasif memiliki tujuan tersendiri, dilihat dari kata persuasi itu sendiri. Terdapat 4 prinsip utama yang dapat dimanfaatkan dalam komunikasi persuasif. Menurut Literature dan Jabas, mengungkapkan bahwa prinsip persuasif terdiri dari prinsip pemaparan selektif, prinsip partisipasi klien, prinsip inokulasi, dan prinsip besaran perubahan. Teknik komunikatif persuasif. Dalam buku Effendi, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi 2007 pp 23/24. Teknik komunikasi persuasif merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan, dan lain-lain. Teknik ini berlangsung dengan personal contact yang memungkinkan komunikator mengetahui, memahami, dan menguasai. Terdapat beberapa teknik persuasif yaitu teknik asosiasi, teknik integrasi, teknik ganjaran, teknik red herring, dan teknik tetaan. Dan ini adalah contoh iklan persuasif yang menggunakan teknik tetaan. Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan orang di sekitar Anda. Masih punya iman? Maka jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Untuk menguasai teknik persuasif, faktor-faktor yang diperlukan antara lain sebagai berikut. 1. Mampu berpikir dalam kerangka acuan yang lebih besar
untuk penggunaan teknik yang tepat dalam suatu keadaan tertentu. 2. Mampu menegakkan kredibilitas. 3. Mampu berempati. 4. Mampu menunjukkan perbedaan dengan sasaran. 5. Mampu mengetahui saat-saat yang tepat untuk menggiring audiens pada pesan yang diberikan. 6. Mampu mengetahui kapan alat bantu komunikasi digunakan dan lain-lain. Proses komunikasi persuasif dilakukan dengan memperhatikan diantaranya adalah prinsip yang disajikan landasan dalam melakukan persuasi. Tahap-tahap berlangsungnya persuasi dengan menggunakan model-model dalam proses persuasi dan penggunaan teknik serta strategi yang tepat dalam komunikasi persuasi. Akan tetapi, proses persuasi tidak akan berhasil jika prosedur tidak mampu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi persuasi. Dengan menerapkan aspek-aspek yang telah disebutkan, maka persuader dapat mencapai tujuan komunikasi yang efektif.